Pada video ini saya akan membahas mengenai pendekatan teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan salah satu teori yang sering digunakan dalam konseling, termasuk juga konseling kelompok. Pendekatan teori Gestalt ini dikembangkan oleh Fritz Perls dan juga Laura Perls pada tahun 1940-an. Mereka merupakan seorang psikiater dan juga seorang psikoterapis dari Jerman. Fritz mulai mengembangkan ide Gestalt terapi di Afrika Selatan dan kemudian mempopulerkannya di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Konsep dasar teori Gestalt muncul dari psikologi Gestalt yang merupakan gerakan psikologi Jerman yang dipelopori oleh Mark Wertheimer, Kurt Kafka, dan juga Wolfgang Kohler. Mereka menekankan bahwa manusia memahami pengalaman sebagai suatu keseluruhan yang terpadu, bukan sebagai potongan-potongan yang terpisah. Gestalt menekankan kesadaran penuh pada di sini dan saat ini dengan tujuan untuk membantu individu dalam memahami diri mereka secara utuh. Dalam teori Gestalt, manusia dipandang memiliki kemampuan yang alami untuk berkembang secara optimal. Tetapi, kemampuan tersebut sering terhambat karena pola pikir ataupun perilaku yang tidak disadari oleh individu. Masalah muncul ketika seseorang terputus dari pengalaman saat ini. Misalnya, individu terlalu terpaku pada masa lalu ataupun terlalu cemas akan masa depan. Konsep utama dari Gestalt terapi ialah awareness atau kesadaran, here and now atau di sini dan sekarang, unfinished business yaitu urusan yang belum selesai, serta contact atau kemampuan membangun hubungan dengan lingkungan. Dalam konseling kelompok, konselor Gestalt berperan sebagai fasilitator kesadaran, bukan sebagai penasehat ataupun pemecah masalah. Tujuannya ialah untuk membantu anggota kelompok saling mendukung untuk menyadari pola perilaku, emosi, atau konflik batin mereka. Beberapa teknik khas Gestalt seperti kursi kosong, permainan peran, guided fantasi, reversal teknik, exaggeration exercise, dan dialog internal sering digunakan. Konselor juga mendorong interaksi langsung antar anggota untuk memunculkan dinamika alami dalam kelompok. Proses dan tahapan konseling kelompok, menurut Corey, Gestalt tidak memakai tahap kaku seperti teori lain, tetapi umumnya melalui pembentukan. Pembentukan di sini yaitu proses membangun kepercayaan, kontrak kelompok, serta keamanan psikologis dari anggota kelompok. Kemudian peralihan. Peralihan di sini, anggota mulai terbuka, namun terkadang masih muncul resistensi. Kemudian tahap kerja. Di sini, mulai eksperimen Gestalt dijalankan. Konselor mengundang anggota untuk terlibat aktif dan saling memberi umpan balik. Kemudian ada penutup. Di sini anggota merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan merencanakan penerapannya di luar sesi. Dinamika dalam kelompok dijaga dengan kehadiran penuh dari konselor dan interaksi terbuka antar anggota. Kelebihan dari Gestalt teori ialah praktis, fokus, dan juga langsung. Ini cocok untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam pola lama atau kebiasaan yang menghindar. Namun, keterbatasan dari Gestalt terapi ialah tidak semua orang nyaman dengan konfrontasi langsung atau teknik yang dramatik seperti kursi kosong, terutama dalam budaya yang cenderung sungkan berbicara secara berterus terang atau terbuka. Studi kasus dari konseling Gestalt, misalnya dalam kelompok mahasiswa yang cemas dalam menghadapi masa depan kerja, ada salah seorang anggota yang selalu diam dan tidak pernah membagikan perasaannya kepada siapapun. Konselor bisa menggunakan teknik kursi kosong kepada anggota tersebut untuk anggota tersebut membayangkan kursi di depannya sebagai ketakutan akan kegagalan. Anggota tersebut dibiarkan untuk berbicara kepada ketakutannya, lalu anggota lain mendukung dengan berbagai pengalaman yang mirip. Hasilnya, anggota dapat menyadari bahwa diamnya adalah pola lama untuk bersembunyi. Pendekatan Gestalt dalam konseling kelompok menurut Corey menekankan pentingnya kesadaran diri atau awareness
hidup di sini dan sekarang atau here and now, serta tanggung jawab pribadi. Pendekatan ini memandang masalah psikologis muncul ketika individu tersebut dari pengalaman saat ini dan tidak menyelesaikan konflik pada masa lalunya atau unfinished business. Dalam kelompok, Gestalt membantu anggota mengeksplorasi pengalaman secara langsung melalui teknik-teknik seperti kursi kosong, reversal teknik, dan exaggeration exercise. Konselor berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana aman dan nyaman untuk bereksperimen, membangun kontak antar anggota, dan mendorong kejujuran diri dari anggota. Gestalt terapi efektif dalam membangkitkan kesadaran dan memunculkan insight baru, dan mendukung proses perubahan perilaku melalui pengalaman nyata di dalam kelompok.